Pasien pria 75 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Dokter mendiagnosa pasien ini mengalami infak miokard akut. Nah, dokter memberikan antikoagulan berupa heparin dengan bolus intravena 60 unit per kilogram berat badan. Setiap 6 jam pasien mengalami pengecekan parameter lab. Parameter apa yang dipantau? Ayo, kata kuncinya pasien menggunakan heparin. Kalau menggunakan heparin, apa yo yang harus dipantau? Kita lihat ya, jawabannya adalah yang B. Jadi, pemberian heparin itu harus disertai pemantauan APTT. Target pemantauan APTT ini 50 sampai 70 detik. Nah, jadi antikoagulan itu kan menghambat progres dari trombosis atau mencegah pembentukan bekuan darah baru. Nah, contohnya itu ada fondaparinux, terus ada heparin, ada warfarin. Kalau misalnya fondaparinux itu efek sampingnya anemia dan demam, yang dipantau itu harus nilai PTT-nya. Kalau misalnya heparin itu biasanya kontraindikasi dengan pendarahan aktif. Jadi kalau misalnya pasien mengalami pendarahan aktif, tidak boleh menggunakan heparin. Terus kalau misalnya pasien menggunakan heparin, harus dipantau nilai APTT-nya. Terus ada yang tadi ketiga, yang warfarin, itu efek sampingnya berupa epitaksis dan harus dipantau nilai INR. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya, sambil nungguin Kak Yoki. Seorang pasien wanita berumur 46 tahun nih, memiliki riwayat stroke 10 tahun lalu. Nah, pasien ini datang ke klinik dengan keluhan pusing dan punggung terasa kaku. Saat dilakukan pengukuran tekanan darah, didapatkan hasil pengukuran yaitu 160/98. Ayo, ini tinggi nggak nih 160/98? Nah, obat hipertensi apa sih yang direkomendasikan untuk terapi pencegahan kekambuhan stroke? Jadi pasiennya sebelumnya pernah stroke nih, coba apa jawabannya? Ayo, apa yo? Ayo. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Aku haus ya ternyata kalau menjelaskan. Ayo. Oke, thank you ya Kak Indah. Ya sama Kak Yoki. Aku pamit dulu ya, mau minum. Ini aku minum dulu. Dikerjain lo hari ini, bener-bener. Dadah, nanti kalau yang bingung tanya sama Kak Yoki, jangan tanya sama aku ya. Biar moderatornya agak banyak tampil gitu. Ya, ini kok gini yuk? Gak apa-apa dah, gak usah di... Ntar aku stop share dulu aja. Oke. Ya, thank you ya Indah. Iya, sama-sama Yoki. Nah, gitu. Oke, teman-teman tadi udah nomor 10 ya sama Kak Indah. Pasti kangen deh sama aku. Jijik. Oke, ini nomor 10 ya, tadi udah ada kunci jawab. Jadi kunci jawabannya adalah yang A. Ya. Karena berdasarkan GNC 8, target terapi dengan pilihan hipertensi dengan pencegahan kekambuhan stroke itu adalah ACI dan diuretik ya. Jadi pilihlah captopril. Oke. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Di nomor 11, seorang pasien mengalami stroke iskemik dan juga mempunyai hipertensi hiperkolesterolemia. Pasien dalam kondisi serangan akut. Oke, apa obat yang tepat untuk pasien tersebut? Ya. Ini stroke iskemik, hiperkolesterolemia, serangannya akut. Obatnya apa? Ya. Jawabannya 1, 2, 3.
Oke, jawabannya adalah yang A, aspirin. Ya. Terapi stroke urutan pilihannya adalah aspirin atau dipiridamol. Ya. Kalau misalkan alergi sama aspirin, pakainya adalah clopidogrel. Ya. Kenapa dia dikasihnya aspirin terlebih dahulu? Ya, karena di sini ada hiperkolesterolemianya sebagai faktor resikonya. Ya, makanya diberikanlah aspirin gitu ya. Oke, soal nomor 12. Seorang pasien berusia 20 tahun datang ke rumah sakit dengan diagnosa mengalami eklamsia sehingga segera diberikan magnesium sulfat. Indikasi pemberian terapi tersebut adalah, ini gampang banget ya jawabannya ya. 1, 2, 3. Iyalah, jawabannya adalah yang A ya, sebagai anti kejang. Oke. MGSO4 sebagai laksatif bisa banget ya. Kan ini garam Inggris kan. Jadi membuat pasien lancar buang air besar ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang wanita berusia 50 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kaku pada tangan dan kaki. Tidak dapat digerakkan. Wadaw. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien didiagnosa mengalami stroke non-hemorrhagic. Untuk menghentikan kondisi tersebut, digunakan obat A. Alteplase, B. Heparin, C. Fondaparin Nux, D. Warfarin, E. Aspirin. Oke, jawabannya apa? 1, 2, 3. Oke, kita lihat sama-sama jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena ini adalah stroke non-hemorrhagic. Berarti stroke non-hemorrhagic adalah stroke iskemik, ya. Ya, jadi jawabannya apa ya? Jawabannya adalah alteplase, ya kan? Itu ya. Kalau ditanya lagi alteplase itu golden periodnya berapa ya tadi? 3 sampai 4,5 jam. Ya. Dan teman-teman, stroke non-hemorrhagic, nanti stroke non-hemorrhagic itu kan ada pastinya iskemik ya. Tapi iskemiknya dilihat dulu, apakah dia tromboemboli atau tidak. Ya. Kalau yang dia tromboemboli, pilihannya apa? Betul, warfarin. Pinter, aku tuh seneng deh kalau udah kayak gini. Iya, terlalu berlebihan. Lalu soal nomor 14. Seorang wanita usia 53 tahun, beratnya 54 kg, mengalami penyakit ischemic heart disease. Pasien diberi resep oleh dokter obat omeprazol. Tadi udah heart, tapi omeprazol. Ya. Dan propanolol. Bagaimana mekanisme kerja propanolol? Coba dibaca dulu, ini agak panjang. Silahkan, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? Betul ya, jawabannya adalah yang B. Propanolol itu kan dia termasuk golongan beta blocker yang non-selektif ya. Karena kalau yang selektif itu disingkatnya apa? Iya betul, maba ya. Nah, mekanisme dari propanolol atau beta blocker non-selektif itu dia memblok secara kompetitif respon terhadap alpha blocker dan beta blocker adrenergik yang akan menghasilkan penurunan denyut jantung, kontraksi jantung, tekanan darah, dan kebutuhan oksigen pada jantung. Ya, kondisi iskemik disebabkan ketidakseimbangan suplai dan demand oksigen. Nah, propanolol di sini berfungsi untuk menurunkan kerja jantung sehingga demand terhadap O2-nya menurun. Ya, jadi dengan menurunkan kerja jantung maka tubuhnya akan lebih rileks gitu ya, sehingga kebutuhan akan O2-nya juga menurun gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Seorang wanita 67 tahun memiliki riwayat penyakit jantung, dibawa ke ICU dengan keluhan sulit bernafas. Terdapat penumpukan cairan pada paru-parunya. Obat apa yang direkomendasikan untuk wanita tersebut? Aduh, ini juga gampang banget. Pilih jawabannya apa? 1, 2, 3.
Jawabannya adalah yang C, ya, furosemid. Teman-teman kalau udah ada edema ya, nggak usah ragu lagi. Teman-teman udah langsung pilihnya adalah udah furosemid aja, gitu. Mau dia edemanya di paru, mau dia edemanya di kaki, mau dia edemanya di perut, gitu ya. Ada ya edema di perut namanya ascites pada pasien-pasien gangguan hati kan ya. Itu pasti jawabannya pertamanya adalah furosemid ya, karena furosemid itu dia termasuk diuretik yang kuat atau loop diuretik. Oke. Nah, kalau kapan teman-teman milihnya spironolakton ya? Kalau misalkan di situ diketahui bahwa pasien memiliki kekurangan kalium gitu atau nggak hipokalemia, berarti di situ kata kuncinya adalah spironolakton gitu ya. Simple banget. Oke. Soal nomor 16. Seorang pasien pria berusia 65 tahun memiliki keluhan batuk kering. Aduh, apakah saya harus melanjutkan soal lainnya? Obat manakah yang menyebabkan keluhan tersebut? Jawabannya apa? 1, 2, 3. Iya, betul. Jawabannya adalah captopril. Ya. Kalau udah ada batuk kering, itu pasti jawabannya adalah captopril. Ya. Tidak, sebenarnya kalau di sini dibilang AC memblok degradasi bradikinin dan merangsang sintesa zat-zat yang menyebabkan vasodilatasi termasuk prostaglandin E2 dan prostasiklin. Peningkatan bradikinin meningkatkan efek penurunan tekanan darah dari ACE, tetapi juga bertanggung jawab terhadap efek samping batuk. Ya, tapi memang yang efek samping batuknya paling banyak itu adalah captopril. Sehingga captopril juga dia di kontraindikasikan pada ibu hamil karena takutnya dia menyebabkan batuk melahirkan ya. Dan kalau kita lihat nggak ada ya dari pilihan obat ini yang dapat menyebabkan batuk juga gitu. Kalau lihat HCT ya paling tipis lah ya. Itu kalau tipis berarti apa? Edukasinya iya betul, minumnya di pagi hari biar nggak ganggu aktivitas dan ganggu kualitas tidur. Kalau ibuprofen, jarang ibuprofen ada efek samping yang nggak ada efek samping yang spesifik gitu ya. Jadi biasanya jarang keluar. Metformin, efek sampingnya yaitu ya asidosis laktat. Terus kalau glibenclamid karena dia termasuk sulfonylurea pasti adalah hipoglikemia ya, dan menggendut gitu ya. Seperti ibuku sekarang menggendut karena dia minum sulfonylurea. Nah, kita lanjut soal nomor 17. Kalian sekarang kalem-kalem deh di live chatnya. Ini dong. Tapi aku kangen juga loh dipanggil. Ya, mulai haus. Ya, kita lanjut soal nomor 17. Seorang wanita 56 tahun didiagnosa dokter kolesterolemia. Ya, dengan hasil pemeriksaan lab kadar kolesterol totalnya 290, LDL-nya 224, HDL-nya 55. Oke. Dokter memberikan obat simvastatin 10 mg sekali satu hari. Informasi apa yang disampaikan? Padahal belum disuruh, teman-teman udah pada jawab. Betul sekali, diminum sebelum tidur pada malam hari. Kenapa? Why? Because of biosintesa kolesterol lebih aktif pada malam hari. Nah, simvastatin memiliki waktu paruh yang pendek sehingga lebih baik digunakan pada saat di mana biosintesis kolesterol optimal. Ini akan berbeda sama atorvastatin atau rosuvastatin yang memiliki tes tengah lebih panjang ya. Makanya atorvastatin sama rosuvastatin itu juga karena mereka termasuk statin dengan potensi yang kuat ya, di mana dia dapat menurunkan kadar kolesterol lebih dari 50%. Itu dia digunakannya pada sore hari ya, karena tadi tes tengahnya lebih panjang tuh ya. Tapi kalau simvastatin ya memang dia dipakainya malam hari ya. Lanjut soal nomor 18. Seorang laki-laki umur 35 tahun. Kita udah masuk ini ternyata teman-teman, udah masuk syaraf. Oke, seorang laki-laki berumur 35 tahun menderita epilepsi parsial.
Sejak 10 tahun lalu, pasien sudah tidak respon terhadap 3 obat lini pertama. Dokter menyarankan mengganti obat anti-epilepsi dengan mekanisme kerja reuptake GABA. Obat apa dengan mekanisme tersebut? Obat apa coba yang menghambat reuptake GABA? Jawabannya, Kak, jangan cepat banget dong mutar slide-nya biar bisa dicatat. Teman-teman, ini nanti teman-teman bisa nonton lagi kok. Ya, ini karena waktu saya terbatas hanya 1 jam saja, jadi teman-teman mendingan perhatiin muka saya. Salah, perhatiin apa yang saya sampaikan, untuk nyatatnya nanti diulangi lagi aja video. Oke? Nah, obat apa dengan mekanisme tersebut? Betul, ya. Jawabannya tiagabin. Jawabannya betul banget, tiagabin menghambat reuptake GABA. Teman-teman yang kalau teman-teman mau lihat lengkapnya ini gimana, nonton live yang sebelumnya ya. Di situ udah saya jelasin secara lengkap obat-obatan epilepsi ya. Kita bahas sedikit aja. Phenytoin itu dia yang menghambat kanal ion natrium ya. Carbamazepin pun dia menghambat kanal ion natrium. Gabapentin tuh dia menghambat kanal kalsium ya. Diazepam itu karena dia termasuk barbiturat. Benzodiazepin, diazepam itu termasuk benzodiazepin, dia menghambat reseptor, bukan menghambat, dia sebagai agonis reseptor GABA. Ya, kalau tiagabin dia menghambat reuptake GABA dengan cara apa? Dia menghambat si transporternya, gitu ya. Dia menghambat si transporternya, jadi dia si transporternya nggak bisa ngambil GABA yang ada di plesiva. Ya, mulai. Kalau aku sampai jam 12, insya Allah meninggal. Bercanda, jangan bohong. Oke, soal nomor 19. Pria berusia 47 tahun didiagnosa menderita skizo. Dokter memberikan terapi obat generasi pertama dengan mekanisme menghambat reseptor dopamin D2. Apakah obat yang dimaksud? Ini kata kuncinya adalah di obat skizo generasi pertama. Ya. Apa jawabannya? 1, 2, 3. Ya, betul. Jawabannya adalah yang... Kok yang B? Ini kunci jawabannya belum saya ganti ya. Kunci jawabannya adalah yang A. Ya. Chlorpromazine. Oke. Chlorpromazine itu dia termasuk obat skizo generasi pertama. Generasi pertama itu berarti yang tipikal ya. Segolongan sama si haloperidol. Kalau yang generasi kedua itu yang atipikal, risperidon, olanzapin, clozapin itu semua dia adalah si generasi yang kedua, ya. Kalau fluoxetine, ngapain dia dari sini? Orang dia obat antidepresan, ya, golongan SSRI, betul, ya. Ya, kita lanjut soal nomor 20. Seorang bapak berusia 47 tahun mengalami migrain sejak 2 hari yang lalu selama 1 minggu. Dokter berdiskusi dengan apoteker untuk rencana terapi, di mana pasien diberikan obat beta blocker untuk pencegahan migrain. Obat yang tepat diberikan adalah 1, 2, 3. Ini gampang banget ya jawabannya. Ya, betul, jawabannya adalah yang D. Ya. Tata laksana migrain dengan beta blocker ya seperti metoprolol, propanolol dan bisoprolol itu menjadi pilihan ya untuk pencegahan ya. Ingat, untuk pencegahan. Kalau misalkan dia sudah lagi kena migrainnya, yaitu kan pakainya adalah si NSAID gitu ya. Tapi untuk pencegahannya bisa digunakan propanolol. Nah, kemarin juga ada soalnya pencegahan migrain untuk ibu hamil. Itu gunakannya sama, labetalol aja ya. Labetalol kan juga termasuk beta blocker. Tapi ada juga beberapa literatur yang kalau misalkan di situ tidak ada labetalol, bisa menggunakan propanolol, walaupun itu C. Tapi kalau misalkan dia lebih banyak manfaatnya dibandingkan dari mudorotnya gitu ya, itu bisa digunakan. Soal nomor 21. Seorang wanita hamil menderita depresi akibat masalah yang dimilikinya. Seorang dokter hendak memberikan antidepresan untuk menangani depresinya. Obat yang diberikan yaitu 1, 2, 3. Yap, betul. Jawabannya adalah yang E. Sertraline ya. Sertraline atau golongan SSRI itu dia aman.
ya untuk digunakan oleh ibu-ibu hamil. Citalopram sama sertralin itu yang termasuk aman, ya, untuk ibu hamidun, ya, di trimester berapapun. Soal nomor 22. Seorang ibu berusia 28 tahun melahirkan seorang bayi yang memiliki kelainan Faecalaclef. Setelah ditelusuri, ibu tersebut memiliki riwayat epilepsi dan pernah diberikan obat anti-epilepsi. Obat anti-epilepsi apakah yang dapat menyebabkan Faecalaclef? 1, 2, 300. Jawabannya apa? Yap, betul ya. Jawabannya adalah yang B atau si phenytoin. Ya. Faecalaclef itu mohon maaf ya kayak kuping gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Seorang laki-laki masuk ke ruang IGD karena kejang tonik, ya. Selama 10-20 detik. Kemudian dilanjutkan dengan kejang klonik selama 2-4 menit. Dokter meresepkan karbamazepin sebagai tata laksananya. Bagaimanakah mekanisme dari karbamazepin? Tadi udah saya sebutin di awal. Sudah saya sebutin.